dunia ini sudah mulai tua, sudah mulai menampakkan tanda-tanda akhir zaman sedikit demi sedikit, sampailah nanti datangnya Dajjal di akhir zaman. Namun sebelum penguasa zalim yang datang ketika itu, yaitu Dajjal, maka diawali terlebih dahulu dengan tanda-tanda kiamat kecil. Maka dengan mengkaji hadis-hadis eskatologi ini, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita, dapat menjaga diri kita, terutama menjaga keluarga kita dari hilangnya sifat malu ini dalam melakukan perbuatan perzinahan. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan itu semua kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya, dapat beribadah kepadanya dengan khusyuk, dapat merasakan betapa nikmatnya iman dan Islam yang telah masuk ke dalam dada kita. Maka oleh karenanya kita patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama ini, menyampaikan risalahnya dan mengabarkan perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Maka oleh karenanya kita berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam pertemuan yang penuh barakah ini kita membahas hadis-hadis eskatologi atau hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman, yaitu sebuah riwayat atau sebuah sabda yang Rasul sampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan banyak fenomena kejadian yang akan berlaku di tengah-tengah umat. Rasul telah sampaikan 14 abad yang lalu terkait apa yang akan berlaku sebelum dunia ini berakhir. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa nanti di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang munafik. Mereka berbuat semaunya. Mereka tidak menepati janjinya. Idza haddatsa kadzaba. Apabila mereka berbicara, menyampaikan visi dan misi, kadzaba, mereka berdusta. Wa idza tu'mina khan. Jika mereka diberi amanah, lalu mereka berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila mereka berjanji, mereka mengingkari janjinya. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan muncul para pemimpin dengan sifat-sifat orang munafik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji satu lagi hadis Nabi yang bercerita tentang fenomena yang akan berlaku di akhir zaman, yaitu tercabutnya sifat malu dari manusia itu sendiri. Sifat malu adalah suatu sifat yang mesti dimiliki oleh setiap orang beriman. Karena malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari keimanan. Maka apabila ada orang yang beriman
meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, namun tidak memiliki sifat malu ini, maka sesungguhnya keimanannya bermasalah. Keimanannya tidak sempurna. Imannya mungkin terkikis. Maka oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang tidak memiliki rasa malu tersebut. Dalam hadis ini yang akan kita bahas nantinya, sifat malu yang disebut oleh Nabi itu terkait dengan perbuatan yang keji, yaitu mereka tidak malu lagi melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina yang mereka lakukan dianggap itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Bahkan di akhir zaman itu nanti, mereka yang melakukan perbuatan keji ini, mereka merasa bangga. Bahkan kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dalam Musnad Al-Bazzar, bahwa orang-orang ketika itu tidak ubahnya seperti keledai. Seperti apa keledai? Keledai ketika mereka berhubungan badan, mereka tidak memiliki rasa malu. Wajar, karena keledai adalah hewan, tidak memiliki akal pikiran, tidak dibebankan syariat kepada mereka. Hewan-hewan yang lain pun demikian, mereka tidak malu, karena wajar saja, hewan tidak memiliki rasa malu. Tapi manusia seharusnya memiliki rasa malu tersebut. Maka oleh karena itu, ketika kita membaca hadis-hadis akhir zaman ini, langsung terasa oleh pikiran kita, langsung terasa oleh hati kita, bahwa nanti di akhir zaman itu sangat mengerikan sekali. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. La taqum, tidak akan terjadi. As-sa'ah, itu hari kiamat, yaitu kiamat kecil. Hatta yatasafadu fit tariq tasafudal hamir, hingga mereka melakukan hubungan badan, itu melakukan perzinahan fit tariq, di jalan-jalan, seperti tasafadal hamir, seperti keledai melakukan hubungan badan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Qultu inna dzalika lakain?" Ya Rasul, apakah hal itu akan berlaku? Kata Rasulullah, qala na'am la yakunanna. Ya, kata beliau, pasti akan berlaku. Jawaban beliau dalam hadis ini menggunakan kata lam, yaitu penegasan. La yakunanna. Kemudian di ujung ada nun tasydid yang menunjukkan penegasan. Di awal dimulai dengan kata huruf lam, diakhiri dengan nun tasydid. Nah, ini dalam kajian bahasa Arab disebut dengan taukid. Taukid maknanya penegasan. Dalam satu kata ini ada dua penegasan. Lam di pangkal, nun di akhir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bermakna bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi itu pasti akan berlaku nanti di akhir zaman. Kita ulang lagi hadisnya. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta, sehingga yatasafadu fit tariq, sehingga manusia melakukan perbuatan zina di jalan-jalan. Apa makna di jalan ini? Jalan itu tempat yang terbuka, semua orang bisa menempuhnya, tak terlindung, tak tertutup dengan apapun. Jalan raya, orang lalu lalang, ramai. Maka Rasul sampaikan, nanti ketika itu manusia melakukan perbuatan zina itu di tempat keramaian. Kata para ulama, tempat keramaian ataupun disebut dengan di jalan-jalan ini disebutkan atau dimaksud ialah bahwa mereka tidak memiliki rasa malu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada yang mengatakan, sekarang sudah berlaku bahwa sekarang orang melakukan perbuatan zina, mereka tidak memiliki rasa malu. Bahkan mereka mengumbar di media sosial. Mereka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah yang akan berlaku nanti, sahabat-sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan berlaku, kata Nabi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan,
Inna min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu ialah yazharuz zina, merebaknya atau munculnya perzinahan-perzinahan. Bisa jadi perzinahan ketika itu menjadi legal. Bisa jadi ada undang-undang yang akan nanti yang menjadi legalitas pengesahan perbuatan zina ini. Kalau itu yang berlaku nanti sedang kaum muslimin, sahabat-sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang terbaik ketika itu mengatakan walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di kekuasaannya, la tafna hadhil ummah, umat ini yaitu umat Islam ini tidak akan musnah, tidak akan binasa, hatta yakumar rajulu ila imraati, hatta yakumar rajulu ila al-mar'ati fayaftarishaha fit tariq, sehingga seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan di jalanan, di tempat terbuka, fayaftarishaha, lalu mereka melakukan hubungan perzinahan, hubungan seksual. Fayakudu khiyaruhum yauma idzin, maka orang terbaik ketika itu mereka tak bisa mencegah, lidah mereka terikat, tangan mereka terbelenggu, kaki mereka dirantai. Apa makna lidah terikat? Tak bisa membela, tak bisa menolong. Lidah tangan mereka terikat, tak bisa berbuat. Fayakunu khiyaruhum yauma idzin, pada hari itu orang-orang terbaik itu mengatakan, lau waraitaha wara'al hadzal haid, kenapa engkau tak menyingkir saja? Kenapa engkau tak melakukannya tempat yang sepi saja? Itu orang terbaik mengatakan ketika itu. Khiyaruhum yauma idzin, yang terbaik ketika itu hanya bisa mengatakan, kenapa di tengah jalan ini? Apa maknanya? Mereka tidak bisa berbuat, tangan mereka terbelenggu, lidah mereka terikat, mereka terkungkung dan terkekang, sehingga hanya mereka bisa mengatakan, kenapa tidak melakukan sana saja? Kenapa depan ramai? Wara'a hadzal haid, itu di balik tembok ini. Maksud tembok, kenapa tidak ada hijab sama sekali? Kenapa mesti di keramaian? Kenapa diekspos? Masya Allah, inilah yang akan berlaku kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membuka hadis-hadis ini, kita melihat dalam kitab Yusuf Al-Wabil Asratus Sa'ah, atau dalam kitab Imam Al-Qurtubi dalam Mufhim, ia berkata hadis ini merupakan tanda-tanda kenabian beliau, tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, di mana pada masa itu belum terjadi. Betul, ini adalah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengamati sedikit demi sedikit hadis-hadis akhir zaman ini, tampaklah oleh kita bahwa ternyata dunia ini sudah mulai tua, sudah mulai menampakkan tanda-tanda akhir zaman sedikit demi sedikit, sampailah nanti datangnya Dajjal di akhir zaman. Namun sebelum penguasa zalim yang datang ketika itu, yaitu Dajjal, maka diawali terlebih dahulu dengan tanda-tanda kiamat kecil. Maka dengan mengkaji hadis-hadis eskatologi ini, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita, dapat menjaga diri kita, terutama menjaga keluarga kita dari hilangnya sifat malu ini dalam melakukan perbuatan perzinahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.